saudaraku, kita ini semuanya untuk itu nggak jadi begitu aja. Atau kalau kita berdoa jadi begitu aja, tidak. Ada bahagian kita yang harus kita lakukan. Yang dalam Efesus 4 ini yang paling penting adalah semua kita harus berubah menjadi kejadian baru. Amin. Ya, coba saudara baca ayat 17 sampai ayat 32. Saya tidak usah baca semua, nanti saudara baca. Judulnya manusia baru. Saya dan saudara harus jadi manusia baru. Amin. Amin. Saya bacalah ayat 22. Sama-sama kita, ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaannya oleh nafsunya menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Begitu kita selamat, yang berubah terutama dalam roh kita, dalam hati kita. Kalau yang di luar ini, saudaraku, kalau pesek ya tetap pesek. Ya, kalau keriting tetap keriting, kalau hitam ya tetap hitam. Tidak gara-gara selamat lalu jadi seperti orang barat begitu, tidak. Tetapi di dalam ini berubah. Yang tadinya suka berdosa berhenti. Amin. Yang tadinya egois berubah menjadi mengasihi. Amin. Itu yang harus dibaharui hari lepas hari. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah baca, saudaraku, bahwasanya kita itu harus diajari, dan sesudah diajari oleh firman Tuhan, oleh pemimpin-pemimpin kita, kita praktekkan apa yang diajari itu. Roma 12 ayat 2 berkata, barui pikiranmu. Contohnya, kalau saya dulu, saudaraku, punya pengertian sebelum selamat, saya ini nggak mau ganggu orang. Tapi kalau orang ganggu saya, selama hidup saya nggak mau lagi kawan sama dia. Kalau menurut di dunia itu baik, karena saya nggak rugi, nggak dirugikannya. Saya nggak mau ganggu orang, tapi saya jangan diganggu. Padahal di dalam Alkitab, manusia baru, kita harus selalu mengampuni. Kan kalau nggak mau lagi cabar, berarti kan nggak mengampuni. Dalam Alkitab harus selalu mengampuni. Nah itu contohnya. Saya berubah, saudaraku. Dulu nggak mau mengampuni, sekarang sudah mau mengampuni. Amin. Kalau nggak percaya nanti keluar saudara pijak kaki saya, pasti saya ampuni saudara. Atau saudara katakan yang jahat mengenai saya nggak akan marah, saya akan mengampuni saudara. Karena sudah diubahkan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita berubah. Amin. Dari tidak sama kita manusia lama kita, tetapi yang manapun itu kita harus berubah. Amen. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, beritakan Injil, baptiskan mereka. Amen. Kenapa dibaptis? Pada waktu saya dan saudara dibaptis, begitu kita lahir baru harusnya langsung dibaptis. Mengapa? Karena pada waktu baptisan kita proklamirkan, saya bukan lagi yang lama, saya sudah jadi manusia. Haleluya. Pendeta akan mengatakan dengan ini, kami membaptiskan saudara. Haleluya. Pada kematiannya, supaya oleh kemuliaan Bapa, maka kamu bangkit kepada hidup yang baru di dalam Yesus. Amin. Sebabnya kita berkata, segala sesuatu yang dalam Tuhan Yesus itu kejadian baru. Kejadian lama sudah berlalu, kejadian baru sudah datang. Ada nyanyian berkata, aku masih seperti dahulu, dan saudara tidak boleh lagi menyanyikannya. Iya kan? Kalau saudara bilang aku masih seperti dulu, tidak cocok dengan firman Tuhan. Saudara harus berkata, aku sudah jadi kejadian yang baru. Dan terus dibaharui. Kalau saudara lihat di sini ada beberapa contoh, ya. Ayat 25 sampai ayat 32. Kalau dilihat itu, pertama sekali yang paling penting berubah adalah mulut kita. Yang dimulai dari hati kita. Ayat 25 berkata, buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kamu sama anggota. Jangan berdusta. Amen. Ya, penyelidikan dari gereja berkata 90% anak-anak Tuhan masih mau berbohong. Tolong kita bebas daripada dusta. Amen. Dusta termasuk bergunjing, termasuk menggosip, termasuk memfitnah. Itu lebih parah lagi, saudaraku. Ya, segala sesuatu yang keluar dari mulut ini hidup mati dikuasai lidah. Mari keluarkan perkataan yang benar, perkataan yang hidup, perkataan iman, perkataan yang membangun. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian ayat 26, jangan menjadi marah. Marah itu, saudaraku, kalau kita tidak bisa berhenti, itu sama dengan membunuh. Dan orang yang membunuh tidak bisa masuk kerajaan sorga. Ayat 26, kalau kamu marah, ya janganlah sampai
kamu berbuat dosa, matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan kata lain, semua kita harus mau mengampuni. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita tidak mengampuni, kita beri kesempatan kepada iblis. Sebab firman Tuhan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami Tuhan, sebagaimana kami mengampuni orang lain. Dikatakan lagi dalam Matius 6 itu, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, apapun doa kita, Tuhan tidak bisa menolong kita. Karena Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek, telingaku terlalu peka, kurang mendengar, tetapi dosamu sebagai penghalang. Oleh sebab itu, mari mengampuni, mari mengampuni. Amen. Jangan marah. Amen. Berhentilah marah. Kalaupun orang itu jahat, saudaraku, ada cara Tuhan untuk kita tetap di dalam damai sejahtera dan dalam kebenaran mengampuni mereka. Haleluya. Kemudian saudaraku, ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Jadi apapun ya, selanjutnya katakan ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan buang. Yang 32, hendaklah kamu ramah, bukan marah, ramah. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup mati dikuasai lidah. Amin. Sidang GKI Semarang Timur, tolong biasakan semua mengeluarkan perkataan kehidupan. Amin. Perkataan iman. Amin. Perkataan yang memberi pengharapan. Amin. Perkataan yang membangun. Amin. Perkataan yang mempersatukan. Amin. Kalau sempat keluar, minta ampun saudaraku, ganti. Haleluya. Haleluya. Ubahkan hidup kita menjadi hidup baru, di mana setiap perkataan adalah perkataan yang membangun, memberikan kasih karunia, perkataan yang memberi kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, ini jadi dalam sidang ini. Saya melihat saudara terus bertumbuh. Saudara setia mau berubah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertumbuh? Semua kita tahu kita harus lengket sama Tuhan. Sekarang melekat berbatang. Saudara harus tetap melekat kepada Tuhan. Yesus sudah di sorga. Bagaimana kita tetap melekat? Ada Roh Kudus. Roh Kudus berikan Tuhan kepada saudara. Patuhi Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Saudara tahu Roh Kudus seperti polisi. Tidak ada dia katakan, tapi dialah yang selalu mengingatkan kita. Saudaraku, kalau saudara langgar lampu merah, Pak polisi prit, nggak langsung dihukum, diingatkan. Bapak langgar tadi ya, saya beri peringatan. Betul? Nah, saudara kemudian berbuat apa? Diingatkan. Saudaraku, jangan dilanggar terus, nanti ditangkap polisi. Kalau di dalam dunia, saudaraku, dalam kehidupan kita, kalau kita langgar, yang mengambil kesempatan adalah setan untuk membuat segala macam hal untuk menyulitkan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau bertobat. Saudaraku, mari semua kita bersungguh-sungguh hati mau dekat, melekat kepada Tuhan. Amen. Dengan tetap patuh kepada Roh Kudus. Satu lagi, patuh pada firman Tuhan. Amin.